strong. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Bang Seruput. Kali ini Bang Seruput akan mereview film yang berjudul Don't Breathe yang rilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang pencuri yang salah target. Mereka masuk ke rumah psikopat yang sedang berduka karena kehilangan anaknya. Sebelum masuk ke alur filmnya, Bang Seruput tidak bosan untuk mengingatkan untuk sedia cemilan dan air kehidupan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Di awal scene, kita melihat 3 orang yang sedang beraksi, melakukan aksi pencurian di rumah mewah. Aksi mereka berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan sama sekali. 3 pencuri itu bernama Alex, Roxy, dan Detroit. Mereka sedang merayakan keberhasilan pencuriannya, sembari merencanakan kembali target rumah yang akan dicuri. Mereka dapat sebuah info, ada rumah yang memiliki harta lebih dari $1 juta. Rumah itu dihuni oleh tentara veteran yang buta karena terkena ledakan granat. Usut punya usut bahwa harta itu dia dapat dari uang damai, di mana putrinya menjadi korban kecelakaan dan pengemudi meminta untuk damai berupa uang sogokan. Sebelum melakukan pencurian, mereka mengintai terlebih dahulu dengan memasang kamera CCTV untuk melihat keadaan selama 3 hari di tempat tersebut. Kemudian mereka dikagetkan dengan anjing penjaga. Di sisi lain, Alex yang sedang mencari sebuah remote karena rumah tersebut merupakan bagian dari rumah yang diawasi oleh ayahnya. Ayahnya Alex ternyata seorang polisi yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Alex langsung mencari remote-nya. Saat sudah didapat, aksi pencurian pun dimulai. Keesokan harinya, Alex, Detroit, dan Roxy beraksi pada malam hari. Sebelum mereka masuk, Alex terlebih dahulu memberi makan anjing penjaga supaya pingsan. Setelah itu, mereka beraksi. Mereka mencari pintu yang bisa untuk dibobol, namun tidak ada satu pintu pun yang bisa untuk dibobol. Kemudian, mereka melihat sebuah ventilasi, sehingga akhirnya Roxy yang memutuskan sendiri untuk masuk lewat ventilasi itu. Kemudian Roxy langsung mematikan alarmnya dan langsung membuka pintu. Setelah mereka masuk, mereka langsung mencari brankas penyimpanan uang itu. Kemudian Detroit masuk ke kamar veteran itu dan dengan niat untuk membiusnya. Saat Detroit hendak membobol pintu dengan senapan, Alex melarangnya karena akan berbahaya dan menjadi kacau. Namun Detroit tetap kekeh hingga akhirnya Alex lebih memilih pergi dan pulang. Saat Detroit melepaskan pelatuknya untuk menghancurkan pintu, ternyata veteran itu terbangun dan langsung mencekik Detroit. Saat Detroit hendak dilepas, tiba-tiba Just let me walk. Okay, I swear to God. veteran itu menarik pelatuknya dan Detroit pun langsung tewas. Saat terdengar suara senapan, seketika Alex langsung kembali karena nyawa teman-temannya dalam bahaya. Saat Alex masuk, seketika Alex langsung berpapasan dengan veteran itu. Namun seketika Alex langsung menahan nafasnya. Kemudian Alex melihat bahwa veteran itu langsung menutup semua akses keluar. Ketika kembali ke Roxy, Roxy langsung menghubungi Alex bahwa dia sedang ada di lemari. Kemudian Roxy melihat veteran itu yang sedang membuka brankas. Saat veteran itu hendak membuka brankas, ternyata Roxy melihat kode aksesnya
Saat veteran itu pergi, Alex pun datang dan Roxy langsung membuka brankas tersebut dan mengambil seluruh uangnya. Kemudian Alex langsung mengajak keluar. Namun saat hendak keluar, mereka dikagetkan dengan munculnya veteran itu yang hendak membungkus mayat Destroyed. Saat Alex melangkah mundur, suara denyut papan membuat veteran berbalik arah dan tiba-tiba suara HP berbunyi dan langsung ditembak oleh veteran itu HP-nya. Kemudian mereka pergi lewat ruang bawah tanah. Seketika saat mereka sedang mencari pintu keluar, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sosok perempuan yang sedang disekap oleh veteran itu. Ternyata wanita itu adalah orang yang telah menabrak putrinya yang bernama Cindy. Kemudian Roxy membebaskan Cindy dan hendak pergi bersama. Namun saat mereka membuka pintu bawah tanah, ternyata veteran itu langsung menunggu di luar. Seketika veteran itu langsung melepas pelatuknya dan mengenai Cindy. Seketika Cindy pun tewas. Namun apa yang terjadi di sini? Veteran itu langsung menangis saat melihat Cindy tewas karena tertembak. Ada apakah ini? Mari nanti kita bedah di akhir video. Kita lanjut kembali. Alex dan Roxy langsung melarikan diri. Namun seketika veteran itu mematikan listrik, sehingga mereka tidak bisa melihat dan terpisah. Saat Alex dan Roxy saling mencari, tiba-tiba Alex langsung dikagetkan oleh veteran itu. Saat Alex hendak ditembak, beruntungnya pelurunya habis dan Alex langsung merobohkan rak yang di dekatnya. Seketika Alex dan Roxy bertemu dan keluar dari pintu yang pertama. Namun saat mereka mengunci pintu, anjing penjaga itu sudah terbangun dan langsung mengejar mereka. Mereka pun lari dan masuk ke kamar untuk berlindung. Ternyata mereka terkurung. Namun Alex dan Roxy tidak kehabisan akal. Mereka langsung menaiki ventilasi udara. Saat Roxy mencoba untuk kabur, Alex memilih untuk menahan pintunya. Namun karena veteran itu begitu kuat, akhirnya Alex pun terpental dan anjing penjaga itu pun datang. Kemudian langsung menyerang Alex. Alex pun terpental dan keluar dari jendela. Di sisi lain, Roxy yang hampir sampai, anjing penjaga itu datang dari ventilasi dan Roxy langsung menjatuhkan dirinya. Terdengarlah suara terjatuh Roxy, sehingga veteran itu datang menghampiri sumber suara dan mengganti pistolnya. Saat Alex hendak membalikan tubuhnya, tiba-tiba veteran itu langsung menembak kaca yang menjadi tumpuan Alex. Alex pun terjatuh dan bertemu dengan veteran itu. Alex berlari dan bersembunyi. Saat veteran itu datang, Alex langsung memukul tangannya dan langsung bertarung dengan veteran itu. Saat Alex hendak mengambil pistol, tiba-tiba Alex langsung dicekik dan dipukul hingga tak sadarkan diri. Kemudian veteran itu mengambil gunting besar dan kita kembali ke Roxy yang berusaha untuk mendobrak pintu ventilasi. Saat tutup ventilasi terbuka, veteran itu langsung menarik Roxy dan menyiksa Roxy hingga tak sadarkan diri. Saat Roxy tersadar, Roxy sudah dalam keadaan terikat di tempat Cindy waktu itu. Roxy memohon untuk dilepaskan, namun veteran itu berkata, "Kau hanya akan lepas pada saat bayi itu sudah lahir." Ternyata Roxy akan menjadi pengganti Cindy. Jadi Cindy ini disekap oleh veteran itu supaya impas. Veteran kehilangan anaknya. Jadi veteran itu meminta anak kepada Cindy karena tertembak oleh veteran itu. Sebabnya veteran itu menangisinya. Saat ini Cindy akan diganti oleh Roxy untuk dipaksa mengandung anaknya veteran itu. Roxy pun diangkat dan langsung memberi lubang untuk memasukkan cairan kehidupan itu. Ternyata veteran tidak memperkosanya maupun memantap-mantap dengan Cindy.
Namun, veteran itu menanam benih melalui cairan kehidupan itu dengan menggunakan penyedot dan langsung dimasukkan ke serabi lembit Cindy. Sekarang giliran Roxy sebagai pengganti dari Cindy. Saat Roxy hendak dimasukkan air kehidupan, tiba-tiba Alex pun datang memukul veteran itu dengan palu dan memborgolnya. Ternyata Alex masih hidup. Yang ditusuk menggunakan gunting waktu itu adalah mayat Dextroid. Kita kembali ke Alex dan Roxy. Setelah berhasil melumpuhkan veteran itu, Alex dan Roxy langsung pergi. Saat Alex dan Roxy hendak membuka pintu, tiba-tiba Alex tertembak oleh veteran itu dan tewas. Kemudian Roxy langsung pergi dari rumah veteran itu. Namun anjing penjaga langsung mengejarnya. Kemudian Roxy berusaha untuk melumpuhkan anjing itu. Saat sudah berhasil melumpuhkan, Roxy keluar dari mobilnya dan tiba-tiba veteran itu datang dan langsung menghajar Roxy. Roxy diseret oleh veteran itu dan kembali dibawa ke rumahnya. Saat Roxy tersadar, Roxy sengaja langsung menyalakan alarm karena Roxy tahu bahwa veteran itu menggunakan indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Seketika saat alarm itu berbunyi, veteran itu langsung tidak berdaya. Pendengarannya kacau. Veteran itu terus menembak ke segala arah. Kejadian itu pun langsung Roxy manfaatkan dengan menyerang veteran itu. Saat alarm itu selesai berbunyi, Roxy terus saja memukul veteran itu hingga akhirnya veteran itu terjatuh dan langsung meninggal. Roxy pun langsung pergi dari rumah tersebut. Keesokan harinya, saat Roxy sedang liburan bersama adiknya, Roxy melihat sebuah berita bahwa veteran itu masih hidup dan film pun tamat. Di sini Bang Seruput akan sedikit memberikan kesimpulan. Veteran tersebut bisa dibilang sebagai psikopat. Sifat psikopat itu muncul karena kehilangan putri satu-satunya, sehingga veteran itu sangat terpukul karena sebuah hukum bisa dibeli dengan uang. Jadi seperti itulah alur film Don't Breathe. Bagaimana menurut kalian? Jika alur film ini sangat menghibur dan menarik, maka jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya Bang Seruput makin bersemangat memberikan hiburan kepada kita semua. Terima kasih dan bye-bye.